akan membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bukan keyakinan pribadi, keyakinan bersama. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kan dari dalam diri, yakin. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Cuma kalau peraturan sekolah, tata tertib sekolah, yang menentukan siapa? Sekolah kan? Iya. Kalian terima, jadi mau nggak mau harus patuh biar dilaksanakan betul Mas Billy. Kalau keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan itu, kesepakatan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru atau siswa dengan wali kelas berdasarkan keyakinan kalian. Ya, aku kepenginnya pembelajarannya seperti ini, ketika di kelas seperti ini. Itu keyakinannya menurut kalian gitu. Hal yang menurut kalian itu diharapkan. Nah, itu nanti kita sepakati bersama supaya menjadi bukan lagi keyakinan pribadi. Kalau munculnya dari Mas Ono saja sendiri gitu kan, itu saya keyakinannya seperti ini Pak, itu keyakinannya Mas Ono. Mas Bilal, saya keyakinannya seperti ini Pak, itu keyakinannya Mas Bilal. Nah, kita akan membentuk yang menyusun suatu keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Dan nantinya harapannya karena berasal dari diri kalian, dari keyakinan kalian, nantinya kalian akan bisa mematuhinya dengan sukarela, dengan sadar diri. Oh kayak gini boleh, oh kayak gini nggak boleh gitu. Berdasarkan kesepakatan kalian. Beda dengan peraturan sekolah, kata tertib sekolah mau nggak mau kalian harus anut, gitu kan? Nggak punya wewenang ikut Pak, aku nyusun kata tertib sekolah kan nggak bisa. Kalau keyakinan kelas kita sama-sama musyawarahkan, ya kesepakatan kelas atau kontrak kelas istilahnya. Sering di awal pembelajaran kan kalian dapat istilah kegiatan menyusun kontrak belajar gitu dengan guru gitu kan. Itu sama saja ya membentuk keyakinan kelas. Nah, ini berhubung Bapak adalah wali kelas kalian, kita buat keyakinan kelas antara kalian dengan wali kelas. Itu ya. Nah, yang nantinya harapannya kalian terapkan bukan cuma dengan pembelajaran dengan Bapak, karena Bapak wali kelas ya berarti harus nanti diterapkan untuk seluruh kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, keyakinan kelas ini di sini ya. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Tadi sudah Pak Guru terangkan, karena berasal dari diri sendiri, nanti otomatis kalian akan lebih mudah atau lebih mau dengan sukarela untuk menerapkannya, mematuhinya. Nah, ini ya, karena dengan adanya keyakinan maka kalian akan meyakini dalam diri dan akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini, yang kalian usulkan. Bertanggung jawab. Ya, sebagai contoh ini ya, nah kita nanti akan menyusun keyakinan kelas. Ya. Nanti ketika menyusun, nah dari sini ya kalian susun berupa keyakinan dalam bentuk kalimat positif, jangan dalam bentuk kalimat negatif. Kenapa? Ya karena kita berpikirnya adalah positif thinking, latihan, gitu ya. Kita budayanya adalah budaya yang positif, jangan yang negatif. Contoh kalimat yang positif ini, yang negatifnya dulu. Dilarang mencontek, dilarang. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif, betul Mbak. Ya. Positifnya apa? Kalau dilarang mencontek? Jujur, betul. Jujur saat mengerjakan, boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Dilarang keras. Oh, dilarang memutar musik di kelas, gitu kan? Berarti kalimat positifnya apa? Menjaga kenyamanan kelas, gitu. Atau menjaga ketertiban kelas, boleh. Menjaga kebersihan kelas, boleh. Ya, pokoknya hindari kalimat negatif. Dilarang tidak boleh. Apalagi yang kalimat negatif depannya
Jangan, ya, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, ya, jaga kebersihan atau buang sampah pada tempatnya boleh. Apalagi yang kalimat negatifnya nggak boleh. Tidak boleh tidur di kelas. Nah, berarti apa kalimat positifnya? Tidak boleh terlambat. Itu positif atau negatif? Negatif. Positifnya disiplin boleh, datang tepat waktu boleh, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti untuk memudahkannya, ya, Bapak bagikan post-it. Ya, post-it. Tahu post-it? Kalian kan sering posting ya. Nah, post-it itu ya hampir sama jenis dengan posting. Kalau posting itu mempublis di mana? Di media sosial, di internet, gitu kan, di Facebook. Kalau post-it kita mempublisnya di mana? Di papan di dunia nyata. Nanti silakan kalian tuliskan di sini, ya, keyakinan kalian, ya, keyakinan kalian. Nanti kita sepakati bareng-bareng. Saya ingin tadi disiplin dalam bentuk kalimat positif, ya, disiplin, datang tepat waktu, gitu kan, jaga kebersihan, gitu. Itu contoh, ya. Nanti silakan kalian susun sendiri. Dilarang pacaran di kelas, apa itu kalimat positifnya? Saling menghargai atau menghormati, gitu ya. Nah, ini ada yang membantu membagikan post-itnya, ya Pak? Oke, Mas Bilal. Ini yang hijau ya Mas, hijau. Kemudian ini ya, biru. Kopi apa nih? Ini cocok semua ya. Ini ya. Boy. Oke, silakan isi ya. Nanti begitu sudah mengisi, silakan langsung ditempel di papan tulis. Ini susunan pengurusannya sudah dicatat belum oleh sekretaris? Kalau kan kasih dulu di foto. Sudah. Nah, kalau sudah, minta tolong salah satu untuk membersihkan papan tulis. Namanya boleh ditulis, ya, tulis nggak apa-apa, ya. Gimana, sudah semua? Oke, kalau sudah, ini papan tulis sudah Pak Guru bagi dua, ya. Nah, nanti, ya, keyakinan kalian, keyakinan pribadi kalian, post-itnya tempel di sini bagian kiri. Nah, kemudian nanti kita akan merangkum, ya, mana hal-hal yang kiranya esensinya sama, kita rangkum dari keyakinan kelas yang nantinya akan kita taati bersama, gitu ya. Oke, silakan ditempelkan, bebas, silakan. Yang sudah selesai langsung tempelkan. Yang rapi. Oke, sudah semua? Sudah ya. Oke, Pak Guru minta tolong satu orang jadi volunteer. Volunteer, relawan, untuk apa? Merangkum, menuliskan. Nanti Pak Guru bacakan, kita sama-sama simpulkan. Pak, siapa? Monggo. Oke, terima kasih. Mbak Pak Guru belum hafal ya, karena ini masih pertemuan pertama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, saya ingin sukses.
lagi. Bukan keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas berubah kayak semacam aturan gitu ya. Aman, nyaman, tentram. Oke, kalimat positif aman, nyaman, tentram. Berarti apa ini? Yang pertama, jaga keamanan. Tulis Mbak, jaga keamanan. Terus jaga kenyamanan. Yang kedua ya. Tentram, tentram berarti apa? Nyaman juga ya. Oke, sama berarti ya. Terus ada lagi nih. Disiplin dalam membayar kas. Oh. Menjaga ketenangan kelas. Oke, menjaga ketenangan kelas berarti sama saja apa? Kenyamanan ya. Ya, udah sama. Disiplin dalam membayar kas berarti apa ini? Disiplin apa tertib administrasi? Tertib administrasi gitu ya. Oke, tulis tertib administrasi kelas gitu ya. Kelas. Menghormati sesama teman, tidak memilih-milih teman, disiplin. Oke, tambah dulu yang belum disiplin. Tuh. Disiplin termasuk ya, disiplin. Disiplin. Oke. Menghargai sesama teman, tidak memilih-milih teman. Apa kira-kira? Biar jadikan satu. Saling menghormati. Oke, ini. Saling menghormati, respect gitu ya. Tidak membeda-bedakan, no rasis gitu kan. Kalau di sepak bola, respect gitu kan. Respect. Respect pakai E. Terus ini menghargai satu sama lain sudah ya. Saling menghargai, tertib aman, jujur sudah kan belum? Belum, jujur berarti tidak mencontohkan dan sebagainya gitu ya. Terus saling menghargai, menghormati juga, menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan, kebersihan itu sendiri aja apa ya? Itu ya, dari itu ya, jaga kebersihan. Disiplin sudah, ini disiplin tertib sopan, disiplin sudah, tertib administrasi kelas. Yang tertib secara umum belum ya, berarti tertib ya. Tertib, terus sopan belum ya, sopan dengan saling menghormati sama nggak? Beda ya. Saling menghormati, jadi berarti tidak menyakiti. Kalau sopan kan lebih ke langsung gitu ya. Menghargai sama teman, jujur, adil sudah ada belum? Belum, adil. Disiplin dalam hal apapun, oke sudah ya, disiplin dalam hal apapun. Jujur dan adil tentu juga. Saling menjaga nama baik kelas. Berarti apa itu? Integritas gitu ya. Integritas. Ya, tidak hanya menjaga nama baik kelas tapi ya pribadi sama sekolah ya. Integritas. Masuk kelas tepat waktu, disiplin ya. Berpakaian dengan rapi, berarti tertib ya. Menjaga perawatan. Apa ini? Menjaga perwataan. Apa ini? Oh, perkataan. Menjaga perkataan. Ya.
Nah, ini jaga kebersihan meja dan laci. Sudah ada ya kebersihan ya? Sudah. Tidak pilih rumah sudah. Setelah kesenjangan oke. Pengajarannya sudah. Saling bekerja sama dalam hal apapun. Nah, ini seperti dalam belajar. Jangan dalam hal apapun ya. Contek nanti ya itu saling bekerja sama, tapi dalam hal negatif gitu ya. Berarti ini saling bekerja sama, artinya apa ini? Saling membantu gotong royong. Bertanggung jawab terhadap tugas dan kegiatan sekolah. Tanggung jawab itu ya. Tanggung jawab. Ini kelas yang kompak dulu ya. Solid. Bukan solid ya, solid ya. Oke. Ya. Toleransi sudah belum? Saling menghormati ya ini ya. Garis miring toleransi gitu. Toleransi. Bismillah bos muda siapa ini? Saling menghargai, saling menghormati. Oke, ini sudah semua. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Ini merupakan rangkumannya. Sampai di sini, kira-kira kalian pahami? Ada yang mau kita tambahkan lagi? Tidak. Sebelum kita mensahkannya, ini keyakinan kalian disusun oleh kalian sendiri, bukan oleh Pak Guru atau pihak sekolah. Harapannya keyakinan yang kalian susun karena berdasarkan dari diri sendiri, nanti kalian akan implementasikan, ya kalian taati, ya dengan penuh rasa tanggung jawab dan suka rela. Karena itu dari kalian untuk kalian lakukan sendiri di kelas. Dari kalian untuk kalian. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke, nanti kita bacakan ya sama-sama keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas ini silakan ditulis biar nggak lupa. Kalau nggak ditulis lupa apa enggak? Lupa kan? Nanti ditulis di kertas apa? Asturo atau apa itu ya? Bisa ditempel di kelas. Gitu ya. Nanti tugasnya siapa? Sekretaris. Nanti sekretarisnya Mbak Vivi dan Mbak Fani. Gitu ya. Nanti berdua silakan disusun yang rapi, yang bagus, kira-kira kepanjangan untuk keyakinan kelas ini. Oke, sah? Oke ya. Oke, selanjutnya biar lebih berintegritas, Bapak kita nanti silakan setiap siswa tanda tangan di sana. Gitu ya. Itu sudah ada pengesahan yang nantinya ini disusun memang berdasarkan kesepakatan kelas. Buktinya apa? Ada tanda tangan kalian pengesahan. Itu setuju? Setuju. Oke, terima kasih Mbak. Sekarang dulu untuk Mbak Vivi ya. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi kita sudah menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nanti silakan kalian taati dan implementasikan di kelas ya untuk kebaikan kelas 11E. Ya, nanti kalian silakan di luar kelas ini di forum diskusi lain kalian bikin jargon kelas sama visi
kelas. Ya, visi, pandangan impian kalian untuk kelas ini apa? Solid, apa kekeluargaan, atau maknyus, atau apa? Silakan kalian bikin jargon kelas sama visinya, gitu ya. Kalian nanti lakukan sendiri. Gitu. Nah, terima kasih. Ini tadi keyakinannya sudah kalian sepakati, sudah disahkan, ya. Fakta integritasnya ada ya. Jadi benar-benar harus kalian taati, karena kalian bikin sendiri, ya, untuk kalian implementasikan sendiri. Itu saja dari Bapak. Ini berhubung masih hari pertama masuk sekolah, kegiatan hanya sampai pukul 11. Ya, silakan setelah ini kalian bersih-bersih kelas terlebih dahulu, karena tadi ada keyakinannya apa? Jaga kebersihan, lampu dimatikan, terus kipas dimatikan, laci-laci, kolong-kolong meja dibersihkan sampahnya. Pokoknya dijaga kebersihan, ya, kelasnya dibersihkan terus. Nah, itu saja dari Bapak. Ada yang ditambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Subhanallah wa bihamdihi. Silakan dibikin doa. Salah satu tadi sudah dibuat pengurusannya direksi rohanian. Silakan salah satu bikin doa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Langsung pulang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timotius Yulina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Wijaya dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Lia Puji Rahayu dari kelas 11E. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas itu sangat menyenangkan. Perasaan saya sangat seru dan menyenangkan. Menurut saya pribadi ini sangat menyenangkan karena saya baru pertama kali melakukannya. Menurut saya sangat perlu agar kelas dapat lebih terorganisir dan tertata. Menurut saya sangat penting karena agar kelas menjadi lebih tertib dan disiplin. Menurut saya penting karena sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara satu sama lain. Pesan saya, semoga kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Pesan dan kesan saya, semoga keyakinan kelas yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. Pesan saya, semoga bisa diaplikasikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Solaja, kemudian para hawakan dan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini ya saya akan memaparkan terkait diseminasi guru penggerak ini Bapak Ibu. Untuk topiknya adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Tapi sebelum ke materi diseminasi, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran
rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan bahagia juga, alhamdulillah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu perlu saya informasikan terkait diseminasi ini Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah rangkaian program guru penggerak. Saya alhamdulillah sudah mengikuti dari bulan Juli. Nah ini sudah jalan hampir 1 bulan. Total nanti akan ada 3 modul dengan submodulnya ada 10. Nah ini diseminasi ini adalah akhir dari kegiatan modul 1.4 Bapak Ibu. Jadi ini akhir modul 1. Modul 1 ada 4 subtopik. Yang pertama adalah terkait istilahnya pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian topik yang kedua adalah nilai dan peran guru. Kemudian yang ketiga adalah visi guru. Yang keempat adalah budaya positif. Seperti itu. Nah ini adalah diseminasi untuk akhir topik modul 1.4. Nah, terkait kegiatan hari ini, saya akan berusaha untuk mensosialisasikan dan menyebarkan pemahaman dan pengalaman terkait penerapan budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat untuk pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, kita didorong untuk menjadi guru yang berpihak pada murid. Istilahnya sekarang itu yang istilahnya kerasnya itu menghamba. Guru menghamba murid, iya betul. Jadi yang didewakan sekarang saat ini itu adalah siswa, kebutuhan siswa. Iya, tidak boleh lagi kita itu terhadap siswa menganggap siswa sebagai objek pembelajaran, tapi kita anggap siswa sebagai subjek. Iya, jadi dalam pembelajarannya kita sesuaikan dengan karakter siswa. Ya, setiap siswa kan karakternya berbeda-beda, jadi kita sesuaikan sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Seperti itu. Itu yang maksud dari pembelajaran berdiferensiasi, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pada pertemuan sebelumnya di workshop dengan pematerinya Bu Siti Isbandiani, kita kan sudah diajari terkait pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah ini masih menyambung seperti itu. Ini pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran itu harus berdiferensiasi dan berpihak pada murid. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu mengarahnya adalah apa? Pada zaman sekarang ini, kurikulum merdeka, tujuan pendidikan itu menciptakan pelajar dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dimensinya ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, betul. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam, mandiri. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan saat ini, ya, karakter. Ya, tujuan pendidikan saat ini itu paling utamanya adalah kita sebagai guru itu menebalkan lakunya hidup siswa, bukan lagi semata-mata menuntut nilai akademik. Ya, yang paling penting nilai akademiknya harus sekian. Enggak, yang paling penting di kehidupan nyata nanti pada akhirnya adalah yang paling sering digunakan adalah karakter. Soalnya seperti ini Bapak Ibu,
apakah yakin ketika pembelajaran di SMA dapat 17 mata pelajaran nih, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sejarah dan sebagainya, apakah yakin di kehidupan nanti semuanya akan digunakan ilmunya? Tidak. Ayah saya guru matematika, ya kebanyakan ilmu matematika yang saya aplikasikan. Fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris hampir tidak saya gunakan. Tetapi kalau karakter, budi pekerti itu akan kita pakai selamanya. Ya, di masa sekolah ketika budi pekertinya sudah dipupuk itu dipakai. Setelah lulus, apakah budi pekerti itu nggak dipakai lagi? Tetap dipakai terus. Jadi budi pekerti itu dipakai sepanjang hayat. Tetapi kalau ilmu pendidikan dipakai sesuai kebutuhan, kan gitu. Nah, makanya di kurikulum Merdeka saat ini itu penekanan tujuan pendidikan adalah mencapai karakter yang berakhlak mulia, yaitu di sini adalah karakter profil pelajar Pancasila, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, sini terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, makna dari disiplin. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu lebih ke kepatuhan. Patuh. Apa aturannya? Ya itu yang dipatuhi. Itu adalah makna kata disiplin. Seperti itu. Di sekolah harus memakai sepatu hitam. Disiplin. Berarti apa? Patuh. Oh iya, sepatu ini di sekolah harus siswa menggunakan sepatu hitam. Dipatuhi, itu disiplin. Rambutnya rapi, tidak disemir. Itu kalau dipatuhi itu yang disebut dengan disiplin. Nah, tetapi kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, disiplin itu kudu apa-apa sesuai aturan, ngekang kita, gitu kan. Jadi kita merasa kalau terpaksa dan dipaksa, ya merasa tidak nyaman. Makanya disiplin itu sering kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Selanjutnya yang kedua terkait dengan tujuannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah saya sampaikan, pada masa sekarang di zaman saat ini, terutama di kurikulum Merdeka, kita sebagai guru tidak lagi dituntut pada tujuan pendidikan yaitu mencapai nilai tertentu, KKM sekian, nggak ada. Di kurikulum Merdeka sudah tidak ada KKM, Bapak Ibu. Sudah dihapus kan? Tidak ada KKM. Jadi yang lebih ditebalkan adalah tadi budi pekerti, lakunya itu. Nilai akademik itu tidak sebagai tujuan utama. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, Bapak Ibu, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi rasa diterima itu adalah ya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini merupakan salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga terkait kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, ya, kebutuhan dasarnya adalah berupa kebebasan. Meliputi apa?
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusianya adalah kesenangan. Ya, kesenangan meliputi di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa seperti itu. Nah ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi selama ini siswa atau kita sebagai guru pada dasarnya di sekolah itu untuk menciptakan suasana nyaman dan budaya positif itu, ya kebutuhan dasar ini itu, ya yang tadi itu harus terpenuhi supaya siswa itu bisa nyaman di sekolah, terus bisa mewujudkan sikap dan budaya yang positif. Jadi dasarnya adalah dari kebutuhan manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebebasan dan kesenangan. Lanjut, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu mempengaruhi apa? Perilaku atau tindakan manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bertindak atau siswa mau bertindak sesuatu, pasti ada motivasinya, ada dasarnya gitu. Nah, motivasi itu kita bagi menjadi dua, Bapak Ibu, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Betul ya. Ekstrinsik itu apa? Dari luar, betul nurani ya. Kalau intrinsik, betul ya, motivasi dari dalam diri. Nah, untuk jenis-jenis motivasi ekstrinsik ya, itu salah satu alasannya, salah satu dorongannya itu adalah untuk apa? Di sini ini ada dua ya. Di sini yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu contoh motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang siswa ya mau melakukan sesuatu, bisa masuk ke depan, melaksanakan tugas, karena motivasinya apa? Takut dihukum, ya. Terus apa ini? Menghindari ketidaknyamanan, mungkin nanti di kelas sama Pak Guru dimarahi atau berguru, itu kan tidak nyaman. Jadi motivasi yang dari luar itu salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sering sekali Bapak Ibu, anak mengerjakan tugas atau mau maju ke depan itu alasannya atau motivasinya adalah untuk nilai, tambahan nilai, ya, untuk mendapatkan tambahan nilai. Ini salah satu contoh motivasi. Ya. Terkait motivasi ini yang berasal dari ekstrinsik, ya, Bapak Ibu, ini ada dua hal. Yang pertama terkait hukuman, yang kedua terkait imbalan atau reward penghargaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Bapak Ibu setuju atau tidak terkait dengan efektivitas reward dan punishment? Efektif tidak? Efektif. Nah, alasannya apa, Bu? Efektif. Alasannya apa? Untuk memotivasi. Untuk memotivasi. Anak-anak itu biar aktif di dalam kelas, gitu, jadi tidak pasif. Oke, terima kasih Bu Praba. Ya, jadi ada beberapa apa ya istilahnya di lapangan itu memang implementasinya memang efektif gitu, masih bisa dirasakan, tapi dalam jangka waktu yang pendek Bapak Ibu. Tapi kalau misal ini dilakukan secara terus menerus nih Bapak Ibu, secara berlebihan atau istilahnya apa ya terus menerus tadi ya, itu akan menimbulkan efek negatif. Misal kalau yang hukuman dilakukan terus menerus, ya, otomatis nanti akan membuat siswa menjadi ketakutan, ya, takut untuk melakukan sesuatu. Kok salah, aju malah salah, mau kena hukum, melakukan sesuatu
salah lagi dihukum. Jadi takut, siswa itu merasa trauma dan takut. Kalau penghargaan diberikan secara terus-menerus, itu juga tidak bagus Bapak Ibu. Efektif untuk jangka pendek, tapi secara terus-menerus akan menimbulkan apa? Iya, motivasi belajar yang rendah, karena dia itu ingin mengerjakan sesuatu, itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiahnya itu, bukan dari dirinya sendiri, untuk dirinya bukan, tapi dia lebih tertarik ke hadiahnya itu. Jadi lama-kelamaan itu kalau melakukan sesuatu, dia pasti orientasinya adalah hadiah. Melakukan sesuatu, Bu, minta hadiahnya, Pak, hadiahnya gitu. Kalau misal Bapak Ibu punya anak di rumah, kalau melakukan sesuatu gitu dan diapresiasi secara terus-menerus, diberikan hadiah seperti itu, nanti akan tertanam hal yang seperti itu. Jadi perhatikan motivasi internal ya dari dalam diri yang merasa saya butuh memang untuk kepentingan diri saya sendiri, akhirnya mati seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik, nah ini yang berasal dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa motivasi ekstrinsik ini kalau dalam jangka waktu yang pendek mungkin efektif, tapi kalau dalam jangka waktu yang lama ini bagaikan bumerang ini Bapak Ibu, karena nanti akan memberikan efek negatif. Nah, yang diharapkan motivasi itu yang bagus adalah motivasi intrinsik dari diri siswa, ya, melakukan sesuatu atas dasar kesadaran untuk mengapresiasi diri mereka sendiri, bentuk menghargai diri sendiri, seperti itu. Ini terkait motivasi. Kemudian selanjutnya di sini, ada 3 jenis ini. Ya. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ya karakteristiknya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Ya. Hukuman tidak terencana. Jadi misal siswa berangkat terlambat, apa memang kita sudah merencanakan dari rumah mau menghukum anak itu? Kita tidak, ya. Jadi secara insiden tiba-tiba ada pelanggaran ya langsung ditindak. Nah ini karakteristik hukuman, tiba-tiba atau insidental. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Dalam pembuatan tata tertib sekolah, pembuatan tata tertib sekolah itu kan siswa tahu-tahu tata tertib sudah jadi, ya, tidak dilibatkan dalam membentuk tata tertib itu. Jadi mereka seperti dipaksa menaati tata tertib itu, ya. Nanti kalau melanggar akan diberikan hukuman. Jadi tidak dilibatkan dalam melakukan pembuatan aturan itu. Bersifat satu arah. Nah itu tadi pembuatan aturan bersifat satu arah. Pemberian hukuman tadi ketika datang terlambat, apakah kita mau mendengar dulu alasannya? Sepertinya ketika sudah didengar ya sudah, terlambat ya tetap harus dihukum karena tata tertibnya seperti itu kan gitu. Nah, berapa hukuman? Ini berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, sering push up, kemudian apa itu sering kita dengarnya. Tapi alhamdulillah di sekolah kita tidak ada nih, tidak ada, betul ya, terkait hukuman psikis dan fisik. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah ini konsekuensi karakteristiknya adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, jadi konsekuensi pun itu membuat murid tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya, memonitor itu mengamati, ya, mengawasi murid terus. Kalau konsekuensi, misal, ya, yang bentuk konsekuensi, kalau anak misal menjatuhkan atau yang menjatuhkan bolpen temannya sampai patah, konsekuensinya apa? Betul, mengganti.
Jadi konsekuensi itu beda dengan hukuman ya. Kalau hukuman berlaku satu arah, ya konsekuensi berasal dari diri, tapi sifatnya masih membebani gitu, ya membebani. Kemudian restitusi yang ketiga ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya ini proses dalam restitusi. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi ini misal ya, anak datang ke kelas terlambat 10 menit ya dalam pembelajaran. Kira-kira restitusi yang tepat itu apa dari diri siswa? Pertanggungjawaban. Nah, ada yang tahu? Tidak. Jadi restitusi itu penggantian yang setimpal ya. Jadi kalau terlambat ya 10 menit, konsekuensinya ya tidak mengikuti 10 menit. Atau dia mau meluangkan waktunya untuk pembimbingan mandiri selama 10 menit itu ya. Berupa apa pembimbingannya? Bisa pemberian tugas mandiri atau apa, itu berupa konsekuensi penggantian yang sepadan. Setelah 15 menit ya, berarti dia ada tambahan 15 menit dia meminta sendiri, seperti itu restitusi. Jadi proses ya, menciptakan kondisi bagi orang untuk memperbaiki kesalahannya dari dalam diri sendiri. Pak, saya tadi terlambat 10 menit ya, terkait materi awal saya belum mengikuti ya. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya tersebut. Apa yang bisa saya lakukan? Atau saya diberikan penugasan terkait materi awal tadi yang saya terlambat 10 menit itu. Nah, itu salah satu contoh restitusi. Nah, kemudian yang kelima, posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira dari posisi kontrol ini yang paling sering atau sudah pernah Bapak Ibu lakukan yang mana? Yang mana? Penghukum? Pernah menghukum? Pernah. Pembuat merasa bersalah? Pernah. Teman? Pernah. Pemantau? Pernah. Manajer? Manajer? Manajer ya? Pernah. Oh, jadi hampir seluruh posisi kontrol guru ini sudah Bapak Ibu lakukan. Kira-kira mana yang perlu Bapak Ibu hindari? Penghukum, pembuat merasa bersalah, apalagi? Pemantau. Hindari. Nah, mungkin ini ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau bisa kita hindari nih, ya. Karena kalau kita jadi posisi penghukum, siswa akan takut dengan guru. Ya, kita posisikan pembuat merasa bersalah, siswa akan membunuh mental karakternya, ya, trauma gitu, kepikiran terus. Gitu, kan. Kalau sebagai teman, ya ada bagusnya ini jadi dekat dengan siswa. Tapi buruknya apa? Ya karena terlalu dekat, akhirnya tidak ada batas itu. Nah, kemudian pemantau dan manajer. Nah, yang paling ideal itu yang mana menurut Bapak Ibu? Manajer, betul, manajer. Itu ya, jadi terkait posisi kontrol ada gambaran nih. Nah, contoh penerapannya di sini Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, guru yang penghukum karakternya atau posisi kontrolnya, tindakannya adalah silakan kalian hormat kepada bendera merah putih selama 1 jam. Di sini alhamdulillah nggak ada, ya. Jadi ini contoh yang penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Nah, itu kan akhirnya anak itu ketika dibilang kayak itu langsung kepikiran sampai rumah nggak bisa tidur, makan nggak enak, gitu. Apa-apa kan akhirnya jadi mental tersiksa, batin tersiksa, akhirnya mempengaruhi ke fisik dan mental. Jadi nggak bagus.
Kemudian, nah ini posisi sebagai teman. Nah, contohnya, ayah dorong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak guru ya sekali ini saja. Yang sudah ya tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ya, tapi kan ketika kita terlalu dekat dengan siswa, akhirnya tadi sudah disampaikan tidak ada batas, lupa batasan. Terkadang anak nggak ada sopan santunnya, gitu, ya. Tapi tetap ya sebagai teman ada beberapa waktu yang efektif, ada beberapa kejadian yang efektif kita memposisikan sebagai teman, tapi tidak selalu sebagai teman. Gitu. Kemudian posisi sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi sekolah dan jangan diulangi kembali. Karena apa pelanggarannya? Kasusnya tidak memakai atribut. Guru sebagai pemantau bertanya dulu kepada siswanya. Nah, kamu tahu tadi salahnya apa? Siswa berpikir, oh saya nggak memakai atribut bu. Nah, kalau nggak memakai atribut, konsekuensinya adalah saat ini kamu harus membeli ke koperasi atribut yang kamu tidak bawa, seperti itu. Dari instruksi seperti itu sebagai pemantau, kita apakah berhenti sampai di situ? Kan tidak, mengawasi siswa. Benar nggak siswanya beli? Ya, jadi kita pantau. Ya. Kemudian, ya di sini yang terakhir posisi sebagai manajer yang paling ideal itu apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, contohnya bertanya seperti itu ke siswa yang tadi tidak memakai atribut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bedanya dengan yang pemantau. Kalau pemantau itu tadi solusinya dari guru, betul. Kalau manajer kita hanya memancing kesadaran, bertanya, tadi salahnya apa? Kira-kira pertanggungjawabanmu apa? Itu manajer. Bedanya manajer dengan pemantau seperti itu. Ya, lanjut. Yang keenam adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan keras? Ya. Ada yang tahu keyakinan kelas dan peraturan keras bedanya apa? Dibuat bersama nggak sih? Iya. Kesepakatan. Keyakinan kelas itu dibuat bersama atau berdasar kesepakatan. Kalau peraturan kelas nggak dibuat bersama, Bu. Ya bisa dibuat dulu sih. Apa sekolah gitu, terus nanti semua harus patuh, suka tidak suka. Oke, ya suka atau tidak suka harus patuh. Intinya di situ. Bisa dibuat bersama peraturan kelas, tetapi suka atau tidak suka harus patuh. Tapi kalau keyakinan, ya iya, keyakinan itu kan bersifat universal. Universal, tahu ya, yakin barang-barang bahwa ini benar, yakin 100%. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas belum tentu yang universal. Nah, sekarang ini benar pembentukan keyakinan kelas. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, kemarin pada tahun ajaran baru, sebelum masuk ke kelas, sebelum masuk ke pembelajaran, saya membuat kesepakatan dengan siswa ya, atau kontrak belajar namanya gitu ya, yaitu untuk membuat keyakinan kelas. Nah, saya sampaikan ke murid, keyakinan kelas itu mirip-mirip tata tertib lah. Tapi kalau tata tertib itu sudah disusun, kalian tidak mengetahui lah, tinggal kalian taati saja satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari kalian semua, kalian yang menyusun. Kepengen apa sih selama di kelas? Yang membuat kalian nyaman dan yang memiliki nilai positif, ya. Makanya selalu dituliskan dalam kalimat positif. Nah, di sini karakteristiknya terkait pembentukan keyakinan kelas, itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal atau pernyataan umum yang diakui kebenarannya secara umumnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tadi sudah saya sampaikan. Tidak terlalu banyak supaya mudah diingat. Nah, beda dengan
tata tertib sekolah itu yang dulu zaman Bahola ini terkait ada poin itu pelanggaran. Mungkin malah kita tidak tahu sendiri tiba-tiba kok di poin karena aturannya terlalu banyak ya, juga kamu apa. Tapi kalau yang keyakinan kelas sedikit saja, tidak usah banyak-banyak supaya gampang diingat, mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas agar mudah diterapkan. Karena ini yang menyusun adalah siswa ya pasti sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti tadi saya contohkan, siswa membuat apa ini? Post-it, ya, post-it. Jadi menuliskan keyakinannya setiap siswa itu menuliskan keyakinan yang diharapkan selama di kelas misal ya selama di kelas pembuatan kalimat yang positifnya saling menghormati, sopan, berbicara sopan, gitu ya, datang tepat waktu, gitu. Kemudian banyak ya ditempelkan di sini. Nah nanti dari itu semua dari seluruh siswa ketika sudah menempel kita gabungkan hal yang sama atau sejenis. Nanti didapatlah keyakinan secara universal di kelas itu. Nah itu karena asalnya dari siswa, otomatis siswa akan lebih tahu apa yang harus dilakukan di kelas dan apa yang harus dihindari di kelas. Seperti itu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas dari dalam diri siswa atau intrinsik. Kemudian yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ini terkait juga dengan tadi restitusi posisi guru juga ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya adalah mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kapan segitiga restitusi ini dilakukan? Jika ada persoalan atau permasalahan siswa, kita harus selalu melakukan segitiga restitusi loh Ibu. Tadi contoh kasus adalah siswa tidak memakai atribut. Posisi yang paling ideal di posisi manajer, betul. Dalam posisi manajer ataupun bukan lagi ya, langkah pertama ketika siswa melakukan kesalahan adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu segitiga restitusi itu. Yang pertama, kita stabilitaskan dulu identitas anak. Ya, biar apa? Biar tenang. Ya, jangan langsung siswa salah langsung kita bentak. Ya, tanya dulu, kok kamu sampai lupa atributnya? Kenapa? Alasannya kenapa? Yang tenang dulu. Oh, manusia itu melakukan kesalahan pasti. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Manusiawi. Jadi kita stabilkan emosinya dulu biar tenang, jangan langsung salah paham misalnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanya, kira-kira kamu tahu tidak penyebab apa? Kira-kira kamu tahu tidak kesalahanmu di mana? Gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tanyakan. Tadi yang sebagai manajer di posisinya, tanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau kamu salahnya seperti itu, tahu itu salah, konsekuensinya menurutmu apa untuk memperbaiki itu? Jadi menanyakan keyakinannya untuk bertanggung jawabnya itu, dia harus seperti apa solusinya bertanggung jawabannya. Nah, segitiga restitusi ini tujuannya dimasukkan murid yang mandiri. Kalau setiap dia melakukan kesalahan kita lakukan restitusi, lama-kelamaan dia kan otomatis berpikir secara mandiri. Oh, aku kayak gini salah, solusinya seperti ini, gitu kan? Jadi siswa akan lebih mandiri dan bertanggung jawab secara otomatis tanpa harus dicari-cari kesalahannya. Datang terlambat, tahu salah, ya. Kalau dengan hukuman ketika sudah telat, mana mau berangkat, mending tidur di rumah, bolos sekalian, kan gitu. Tapi kalau kita dengan menggunakan segitiga restitusi, oh iya, kalau saya terlambat nggak berangkat, saya itu juga di sekolah, kehilangan banyak jam, banyak ilmu. Ya solusinya berarti apa? Ya berangkat lebih pagi
pagi lain waktu, di lain hari jangan sampai terlambat, bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi. Seperti itu. Jadi selalu lakukan segitiga restitusi. Nah, di sini ya terkait kegiatan menstabilkan identitas itu tadi sudah saya sampaikan secara singkat ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu nanti kita dalam bertindaknya dalam tahapan ini itu memposisikan dirinya adalah kesalahan itu adalah hal yang wajar karena bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa nggak terasa terlalu disalahkan. Jadi kita datangkan dulu emosinya biar nggak ketakutan. Kita nggak masalah. Membuat kesalahan itu wajar, manusiawi. Jadi ini berbuat salah itu wajar, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, contoh kalimatnya ke anak itu pada tahapan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Karena kan kalau dengar seperti itu, oh ternyata sama saja, nggak cuma saya, gitu kan. Jadi anak nggak terlalu takut banget gitu. Ibu bapak tidak tahu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi tidak terkesan terlalu menyalahkan. Kamu berhak merasa begitu. Misal anak membela diri gitu ya, nah, kita tenangkan. Kalau anak emosi tahu salah jadi malah nyolotkan itu kan ada ya kita menenangkan gimana ya, kamu berhak merasa begitu, coba silakan utarakan apa saja keluh kesahmu gitu kan, kita tenangkan dulu, kita stabilkan identitasnya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah begitu. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku itu sebenarnya ada alasannya dilakukan, ada dasarnya, ada alasannya. Misal siswa datang terlambat, alasannya kenapa? Mungkin di rumah membantu ibu jualan dulu pagi harinya. Kita kan nggak tahu sampai sekolah langsung dihukum tanpa tahu alasannya. Jadi validasi dulu, ya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Contoh kalimatnya, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini tahapan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misal di kelas, anak emosi gitu ya, bertengkar sama temannya. Saking emosinya berantem sama temannya, tapi berantemnya hanya secara mulut itu verbal gitu, dan emosinya paling banting buku, merobek buku, dipanggil ke BK. Kita tenangkan tadi di awal sebagai manusia yang wajar melakukan hal seperti itu. Setelah ditenangkan, kita validasi ya, alasanmu apa melakukan itu, ini pak, ini. Nah, baru setelah itu kita tenangkan lagi. Misal kamu melakukan itu yang wajar karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Misal tadi bertengkar gara-gara temannya sering nyontek atau pinjam uang tapi nggak mau mengembalikan, atau apalagi iuran tapi tidak bayar-bayar. Nah, itu kan kadang sering muncul di permasalahan kelas, iya kan? Jadi siswa ini emosi gini-gini. Nah, padahal dia bisa melakukannya lebih buruk daripada menyobek buku kan, mungkin mukul atau apa gitu kan, menjambak gitu. Jadi kita tetap apresiasi, kita ya, kamu patut bangga karena telah melindungi ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, karena tadi cuma nyobek gitu. Jadi jangan langsung buku disobek dari ini, jangan ya. Ada yang bisa lebih parah dari itu. Jadi kita apresiasi. Kemudian ini yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tadi contoh ya, haknya uang, misal ya, utang tapi nggak dikembalikan. Ya, kita bisa bilang seperti ini. Atau temannya selalu nyontek, bikin risih kayak ya. Kita sudah berjuang, murid sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengerjakan sesuatu, temannya tinggal terima jadi. Jadi ya mungkin emosi wajar ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu, sama ini ya. Ini terkait tahapan yang kedua. Kemudian yang tahapan ketiga di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah,
Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, termotivasi secara intrinsik dari dalam untuk mengapresiasi diri kita sendiri, ya, untuk mewujudkan tadi yaitu pelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini menanyakan keyakinannya adalah melalui apa? Kalimatnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Kita menanyakan. Oh iya, ternyata keyakinan kelasnya harus jujur. Nah, keyakinan kelas kita kemarin kami susun jujur Pak. Ya kenapa kamu malah mencontek? Kan gitu. Jadi dia tahu salahnya gimana, kedepannya mau seperti apa. Jadi dia berpikir mandiri, sadar, nantinya akan bertanggung jawab secara otomatis. Kemudian pertanyaan yang kedua bisa kita sampaikan ke siswa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ini mirip-mirip dengan yang pertama ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurutmu? Menurutmu, nah, misal kalau anak tadi datang ya, datang secara verbal, keadaan kelas yang ideal menurutmu itu seperti apa? Nah, yang nyaman kenapa? Loh, kalau nyaman yang tenang, kenapa tadi berantem? Gitu kan? Kedepannya mau seperti apa menurutmu konsekuensinya untuk mewujudkan suasana kelas yang tenang dan nyaman? Nah, nanti kan anak berpikir sendiri. Oh iya, saya harus seperti ini, saling menghormati ke teman, gitu kan? Ketika ada iuran, oh iya, saya harus tepat waktu, gitu. Nah, kemudian yang keempat, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh, ya. Oke ya, terkait tahapan yang kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini sebagai contoh. Tadi kalau kata lapor, Katanya sejumlah institusi yang telah saya lakukan ya. menurut sudah dapatkan yang terlambat. Kira-kira dalam 10 hari. Nah, ini kasusnya siswa yang datang terlambat. Ini Guntur sering datang terlambat. Baik, untuk berbuat kesalahan adalah manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dan yang terpenting dari kesalahan itu kita bisa belajar dari kesalahan tersebut serta berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Guntur, coba kita sekarang cari solusinya bareng-bareng ya. Baik Pak. Nah, Guntur sering datang terlambat pasti kan punya alasan. Kenapa sih Guntur sering datang terlambat? Saya sering berada Pak sambil minum HP, jadi kurang tidur Pak. Seperti itu ya. Kamu tahu kesepakatan kelasnya sudah kita sepakati? Tahu Pak. Nah, kira-kira dengan sering datang terlambat itu melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar Nah, kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar? disiplin Pak. Terus, nah, menurut kamu disiplin itu seperti apa? Ini Pak, karena dengan disiplin dan datang tepat waktu, saya jadi lebih menghargai waktu Pak. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita jadi dapat menghargai orang lain, kemudian pekerjaan juga tidak semakin tumbuh, serta kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Betul Pak, saya menyesal Pak. Maaf ya Pak. Ya betul, kita akan sangat baik. Sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf terlebih dahulu atas kesalahan. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan untuk tidak datang terlambat lagi? Saya akan lebih cepat Pak, dan tidak gagal lagi. Dan saya janji akan bangun lebih pagi supaya tidak terlambat datang sekolah Pak. Baik, Guntur, kamu sudah menemukan solusinya. Selanjutnya, Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu, membantu kamu supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, semangat ya. Terima kasih Pak. Ya, sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Awal Ramadan dari kelas 11 IPA 6. Terima kasih Pak Eko. Saya sangat senang diajak diskusi bersama Pak Eko untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan berulang lagi supaya tidak terlambat berangkat ke sekolah. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satu contoh penerapan segitiga institusi Bapak Ibu. Jadi si Guntur ini kasusnya dia tadi 10 kali datang terlambat gitu.
sudah 10 kali datang terlambat dalam 1 bulan ini kalau nggak salah ya. Itu udah banyak banget. Nah, tapi sebelum kita yang menyalahkan, menghukum atau apa, posisi kontrol guru kita ini yang paling ideal adalah tadi sebagai manajer. Lakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Pertama tadi ya, kita stabilkan suasana dulu ya, stabilkan suasananya. Jadi jangan langsung salahkan ya. Membuat kesalahan itu wajar, Guntur, manusiawi. Atau bila juga Bapak juga dulu pernah melakukan hal yang sama, jadi anak tidak terlalu merasa tertekan. Setelah itu validasi tindakan yang salah begitu. Jadi contohnya saya menanyakan gitu, Guntur, kamu tahu kesepakatan kelas kita, gitu kan? Keyakinan kelasnya apa? Tahu Pak, ini. Nah, dari situ tanyakan lagi, kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Jadi kita validasi ya. Maaf ya, validasi itu menanyakan alasannya ya, kenapa tadi datang terlambat gitu ya. Oh, kamu sering datang terlambat itu kenapa? Gitu. Jadi validasi ya, tanyakan sebabnya, alasannya. Kemudian yang terakhir tadi terkait keyakinan kelas, tanyakan, kamu tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas kita itu apa? Keyakinan mana yang kamu langgar? Disiplin Pak, karena anak tahu sendiri. Nah ini yang terkait dengan tahapan yang ketiga. Nah, untuk penutup Bapak Ibu ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Intinya adalah guru adalah among atau manajer. Posisi kontrolnya yang paling ideal adalah among atau manajer, menuntun siswa supaya mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini terkait dengan kegiatan disiplin positif. Kalau secara umum ya, peran guru tentunya kalau yang menurut pemahaman Ki Hajar Dewantara yaitu mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia, seperti itu. Jadi kita harus menghubungkan ini antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan disiplin positif. Tidak cukup kita mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia saja, tapi juga harus mewujudkan siswa yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab, seperti itu. Berhitung ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah disempatkan diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, tim manajemen dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.